Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan pagi hari ini, hari Rabu 20 Mei dengan berdoa. Sikap berdoa, ayo. Sikap berdoa dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. 20 Mei 21 Mei diperingati sebagai hari 21 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Dulu juga bersamaan, kalau apa yang kalian sebut sebagai reformasi itu tonggak reformasi saat demo besar-besaran itu dilaksanakan pada 21 Mei tahun 1998. Jadi tonggaknya hampir sama. Kebangkitan nasional di tahun 1900. Ayo, Kebangkitan Nasional 1948. Penggeraknya siapa? Penggerak Kebangkitan Nasional. Penggeraknya siapa? Penggerak Kebangkitan Nasional. 3 serangkai. Nah, siapa? Soeharto. Siapa? 3 serangkai loh. Masa lupa 3 serangkai? Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo. Ahmad Hanafi Fauzi. Hanif Hazik. Darel. Zakina Zaka. Fadil Ahmad. Fadlan Habibi. Faiz. Hadian. Lintang. Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ada nggak? Muhammad Al-Fatih ada nggak? Halo. Nggak ada. Baik, pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang badan usaha. Yang kemarin kita sudah belajar tentang badan usaha milik negara. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang badan usaha milik swasta. Harapannya, tujuannya kalian mampu mendefinisikan apa itu badan usaha milik swasta, peran, fungsi badan usaha milik swasta. Kemudian harapan akhirnya kalian bisa mengimplementasikan menjadi seorang entrepreneur yang memiliki sebuah badan usaha milik swasta. Kemarin di badan usaha milik negara, peran serta negara itu menjadi sangat besar sekali. Sedangkan kalau kita bicara tentang badan usaha milik swasta, tentu yang berperan sekarang adalah swasta. Swasta itu siapa, Mas? Yang disebut swasta itu siapa kira-kira? Milik masyarakat, milik orang per orang bisa, keluarga bisa, beberapa orang bisa. Menurut pengamatan kalian, antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik swasta itu banyak mana jumlahnya? Banyak swasta. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil tentang perannya dalam sebuah perekonomian?
berarti masyarakatlah yang menggerakkan ekonomi. Sehingga peran badan usaha milik swasta itu lebih besar apa lebih kecil daripada badan usaha milik negara? Lebih besar. Nah, oleh karena itu memang harapannya badan usaha milik swasta ini mampu menggerakkan ekonomi. Nah, kemudian ekonomi ini yang akan menghidupkan kondisi perekonomian masyarakat. Ada satu video yang saya download dari YouTube, bisa kita jadikan menjadi satu referensi sebagai bahan awal diskusi kita, yaitu sebuah profile company yaitu Kala Corporation atau sering disebut dengan Kala Group. telah lebih 70 tahun aktif bersama membangun bangsa. Baik, Terbesar di Indonesia Timur. Kala memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi dengan menjadi salah satu founder dealer mobil Toyota dan merek mobil lainnya. Layanan yang lengkap dan mudah serta jaringan yang luas menjadi kekuatan Kala dalam menjalankan bisnis dealer otomotif. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pilihan kendaraan yang beragam. Kala kemudian menambah line up produk otomotif yang dimilikinya, baik itu roda 4. Kami juga memberikan layanan terintegrasi yang semakin mempermudah masyarakat dalam memindahkan dan menyimpan segala jenis logistik yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Berperan aktif dalam infrastruktur dan pembangunan nasional. Kala aktif bersama mengembangkan yang bisa memberikan testimoni tentang video Kala. Semua bidang bisnis hampir ada kalanya. Oke, satu. Yang kedua, monopoli bisnis dari hulu sampai hilir semuanya ada, punya Kala. Oke. Jadi semuanya tadi dikatakan dikuasai, itu ada monopoli bisnis. Di mana nih Kala ini? Sentralnya di Sulawesi, di Makassar. Punyanya Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden 2 kali. Apalagi yang bisa ngambil dominasi bisnis? Ada lagi? Ada lagi? Lihat yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kok bisa mendominasi bisnis? Iya, kenapa kok itu bisa terjadi? Sektornya kosong. Pertanyaannya sektornya kosong kenapa? Belum ada. Mas, ada satu hal yang kemudian mungkin kita melihat sesuatu sekarang itu sudah besarnya. Ya, Kala itu sebuah perusahaan yang besar sekali sekarang. Transportasi ada, kemudian tadi listrik juga ada, apalagi sekolah pendidikannya juga ada, kemudian food and beverage ada, kemudian perumahan ada, kemudian kontainer ada, konstruksi jalan juga ada. Tapi di awal video tadi apa ya? Transportasi umum, namanya apa? Cahaya Murni. Kemudian itu bermetamorfosis, berkembang menjadi sebuah perusahaan besar dealer mobil. Nah, dari ini kalian bisa belajar apa? Berkesinambungan, merintis usaha dari nol, dari kecil. Dari cerita ini menunjukkan bahwa grup Kala ini tidak muncul dengan serta-merta tahu-tahu menjadi sebuah korporasi besar. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa kok kemudian dia bisa mendominasi? Kenapa dia bisa mendominasi? Hampir semua ini dia masuk. Gimana? Nah, karena komputernya tidak
besar itu berarti kapitalisasi Kala itu sangat tinggi, sehingga dia akan membuka semua lini bisnis. Secara ekonomis orang yang melakukan seperti itu lazim. Kenapa dikatakan lazim? Karena orang ingin kaya. Nah, karena orang hidup pengen kaya. Kalau kamu sudah kaya, sekarang bertanya, mari lagi tadi misalnya, kenapa harus ada pendidikan di tempatnya Kala? Untuk SDM apa? Untuk menyiapkan SDM masuk ke korporasi Kala. Manajer-manajerial maupun pekerja di company-nya Kala. Ya kayak akademika lah begitu, sehingga ini menjadi satu masukan juga buat kalian Mas. Tidak harus ke PTN, tidak harus ke ikatan dinas, tapi Anda boleh masuk ke sekolah-sekolah milik korporasi besar. Hampir semuanya punya itu ikatan korporasi. Bakri Group juga punya. Sampurna sekolahnya juga punya. Jadi Anda boleh sekolah di situ dan kemudian sekolah bisnis. Kalau Anda berhasil di situ, Anda bisa dipromosikan menjadi manajer atau pegawai di perusahaan tersebut. Ini luar biasa. Oke, ada penyambung antara bandara dengan pesawat. Oh, Garbaratanya. Oh, itu punyanya Yusuf Kala juga. Apalagi? Dealer mobil, tempat belanja, tambang, beton, lapangan golf juga ada. Oke, termasuk juga sekarang ada kereta api di Sulawesi. Itu juga Kala juga. Kalau itu kurang tahu. Oh, kurang tahu. Apa yang bisa kamu rasakan dengan dominasi Kala yang ada di Sulawesi Selatan? Apa menjadi lebih maju? Lumayan lebih maju. Apakah menurut kamu monopoli atau penguasaan bisnis di Sulawesi Selatan oleh grup Kala itu menisbikan peran dari bisnis yang lain? Ya. Karena kalah secara kapitalisasi. Tapi kemudian corporate apa kepedulian Kala Group ini ke lingkungannya atau ke masyarakat di Sulawesi Selatan seperti apa? Misalnya dia sering membantu enggak dan seterusnya. Kalau dari Yayasan Kala kadang membantu. Kadang kala. Mungkin kamu belum pernah kesentuh dapat bantuannya dari Kala Group. Oke. Jadi memang di situ dan memang punyanya Pak Yusuf Kala beserta keluarga. Berarti perusahaan Kala Company ini sebenarnya bermula dari sebuah perusahaan keluarga. Kalau itu dari bapaknya. Dari bapaknya, maka Haji Kala itu kan bapaknya Pak Yusuf Kala. Berarti kan itu kan berkembang dari sebuah industri sebuah badan usaha milik dan bisa diturun temurunkan. Sehingga tadi di sini kita tidak melihat adanya perseroan terbatas. Anda bayangkan kekayaan segitu banyaknya itu miliknya keluarga Kala. Hah? Kamu kira-kira itu kalau jadi cicitnya perlu kerja enggak? Lah terus ngapain? Ngelanjutin usaha. Oh, ngelanjutin tidur biar nanti anak buah yang mengerjakan. Biasa. Tapi Allah menakdirkan kalian bukan cicitnya Kala. Bisa nggak nanti jadi menantunya gitu? Oh bisa. Silakan anak Makassar bisa jadi menantunya cucunya Kala untuk bisa melanjutkan bisnisnya Kala Group. Badan usaha didirikan atau dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Artinya seseorang itu boleh seseorang boleh satu orang atau sekelompok orang, berarti boleh berkelompok atau bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 bahwa bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sebuah ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti apa saja? Kalau jualan seperti jualan air pump boleh nggak? Nggak boleh. Jualan listrik Kala tadi sebenarnya boleh nggak? Nggak boleh. Nah, terus pembangkit listriknya dari Kala tadi dijual kemana? Negara PLN. Jadi yang menentukan harga siapa? PLN. Jadi dia hanya membuat sebuah pembangkit listrik
nanti hasil listriknya dijual ke PLN yang menyalurkan ke pelanggan atau ke masyarakat. Jadi dia nggak boleh. Berdasar bentuk hukumnya, ada yang persorangan, ada yang firma, ada yang persetujuan pemandikan, ada perserangan terbatas, dan ada yang yayasan. Kita lihat. Kan di kan ada targetnya kan. Contohnya ke kelas 2. Oke, target kamu sehari berapa biji? Ini sehari 80. 80 itu harus habis. Apa yang membuat kamu harus ngejar sampai itu habis? Apa? Oh, duit. Jadi memang profit orientednya, mencari keuntungan. Kemudian bagaimana jika di dalam jam reguler itu nggak habis? Apa yang kamu lakukan? Tetap jual. Di mana jualnya? Di asrama. Datangi asrama sampai habis. Rata-rata bisa habis. Kemudian dari berikutnya kamu targetnya lagi. Kalau memang habisnya molor, targetnya tetap tak. Oh, kalau habisnya agak panjang, maka targetnya tetap. Tapi kalau kemudian lakunya cepat, targetnya dinaikkan. Jadi perlu utama apa yang membuat seorang entrepreneur itu mau berusaha? Etos kerjanya, semangatnya, mau melangkahnya, itu aja. Kalau kalian cuma duduk diam, ya nggak akan bisa membangun sebuah perusahaan perseorangan. Ada cita-cita mana nih besok entah bidangnya belum tentu jualan rokok. Ada keinginan mendirikan sebuah usaha atau badan usaha. Mau ini lah, Ada impian, itu ada di dalam pikiran kamu. misalnya jualan roti tapi rotinya nanti ditambahin apa? Oke, tapi itu ada. Oke. Yang kedua dalam bentuk firman itu setelah dia sedikit banyak berkembang itu terjadi konflik internal. Apa yang memicu kebanyakan dalam bentuk firman? Bagi hasilnya. Oleh karena itu bagi hasil harus dicatatkan di akta pendirian. Nek untuk sekian kamu kebagian sekian, nek rugi sekian kamu nanggung sekian. Harus tertera seperti ini. Kadang-kadang harus pecah kongsi. Pecah kongsi. Sebenarnya kalian kan punya chemistry yang panjang gitu. Sekolah di Muallim selama 6 tahun itu harusnya tahu karakter teman kamu. Ya kalau nanti kamu join itu bisa bersama-sama. Kalau kamu kenal empiri sejalan punyanya Mas Prama yang sering ngantar kalian berwisata, itu juga gabungan dari beberapa teman seangkatannya dia. Bisnis transportasi. Kadang-kala si nyopir konconi itu kan yang cari hotelnya temennya itu dia bisa berkolaborasi dan luar biasa dia mampu mengorganize teman-temannya untuk punya sebuah bisnis transportasi. Itu firman. Jadi hati-hati jika kalian akan mendirikan sebuah perusahaan dengan kongsi 2 orang atau lebih, kerjakan bersama-sama. Ranjonya ada di perpecahan, yaitu konflik internal gara-gara kebanyakan bagi hasil. Atau kalau nanti rugi adalah yang nanggung siapa. Hati-hatinya di situ. Dalam bentuk oh yang menjalankan istilahnya seperti karyawan, tapi dia yang memikirkan tentang marketing, tapi dia yang memikirkan tentang keuangan, tapi dia yang memikirkan tata kelola. Kenapa bagiannya lebih dikit? Karena dia tidak mengeluarkan modal, sehingga keuntungan itu dibagi besarannya lebih besar ke modal karena hitungannya dia keluarin modal. Mas, ada orang kampung, orang desa yang pernah lihat ada sawah dikerjakan sama orang lain? Ada? Ada? Bagi hasilnya gimana? Besok kita lanjutkan kembali untuk hasil observasi kalian tentang kegiatan usaha di lingkungan kalian. Boleh observasi di keluarganya sendiri kalau orang tuanya seorang entrepreneur, bisa di lingkungannya apapun itu, dan kita presentasikan, kalian presentasikan di pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.